Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Agustus. Tanggal pinten niku? 11. Begitu cepat. Dalam bulan Agustus ini, dalam pandangan orang Indonesia istimewa karena pada bulan ini termasuk bulan-bulan kemerdekaan. Nah, di dalam mensyukuri kemerdekaan ini bangsa Indonesia itu bermacam-macam. Ada lomba macam-macam, barian dan sebagainya. Itu hampir dilakukan seluruh Indonesia dalam rangka mensyukuri itu. Nah, mensyukuri kemerdekaan. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu apakah kita sudah merdeka atau belum, itu tergantung kita cara melihat. Barangkali kalau secara fisik oke, sudah merdeka. Karena dulu sebelumnya kita sudah dikuasai oleh beberapa negara. Belanda, ada Inggris, Portugis dan macam-macam, Jepang. Ya, sampai akhirnya pada 17 Agustus disepakati untuk merdeka. Nah, wilayah kemerdekaan Indonesia saat itu tidak seperti sekarang. Dulu Indonesia kan nggak pernah menjadi negara. Jadi wilayahnya cuma beberapa daerah saja. Makanya di daerah-daerah lain masih belum menyatakan kemerdekaan. Akhirnya sampai sekarang menjadi seperti ini luasnya. Nah, yang jadi permasalahan bagi kita, pertanyaannya, apakah ada ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana kita menyikapi kemerdekaan itu? Ini juga jadi penting. Ya, supaya apa? Supaya kita lakukan ini betul-betul bernilai ibadah. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata sebenarnya ada ajaran-ajaran bagaimana mensyukuri kemerdekaan itu, apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya ada, cuma kita itu kurang memperhatikan. Nah, kita sebagai orang beriman itu harus mengikuti itu sebenarnya. Itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Wal fath itu pembukaan sebenarnya, terbukanya kota Mekah. Kenapa seperti itu? Karena saat Rasulullah berdakwah di Mekah, itu walaupun yang didakwakan itu adalah sebuah kedamaian, tapi tetap berpengaruh politik itu. Banyak orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Akhirnya apa? Suasana politik di situ jadi panas. Sampai akhirnya Rasulullah diputuskan untuk dibunuh. Sehingga skenario bermacam-macam bagaimana untuk melenyapkan Rasulullah itu. Tapi karena Rasulullah dilindungi oleh Allah, berbagai cara sudah terselamatkan dia. Pindahnya kemana hijrahnya? Disuruh hijrah oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyelamatkan agama dan dirinya, itu diperintahkan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, ini sekarang yang dipakai oleh orang-orang yang menggunakan penanggalan bulan itu ya dari hijrahnya Rasulullah ini. Perjalanannya nggak main-main itu, 500 kilo. Hampir 500 kilo berjalan
Kendaraannya tidak ada waktu itu unta. Nah akhirnya di sana punya kekuatan. Jadi pemimpin punya kekuatan, terjadi peperangan. Peperangan pertama yaitu perang Badar. Ya, menang akhirnya. Nah, karena semakin lama semakin kuat tentaranya, lalu kembali ke Mekah. Nah orang di Mekah ini pada takut. Takut apa? Takut dieksekusi. Kalau dalam perang itu memang begitu, sing kalah mesti tertindas. Itu sudah hal biasa. Takut semua ini. Ternyata dugaan itu bereset. Ternyata Rasulullah tidak mengeksekusi mereka, justru memaafkan, kecuali bagi mereka yang tetap melawan kepada Rasulullah, baru dieksekusi. Nah karena perlakuan Rasulullah seperti itu yang ternyata dianggap menguasai, dianggap menjajah dan sebagainya, ternyata bukan. Islam itu hanya menyebarkan kedamaian, menyebarkan keselamatan. Akhirnya setelah tahu seperti itu, maka mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka di situ ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah ini dakwah juga. Dakwah itu tidak harus dari mulut, dari perbuatan juga bisa jadi dakwah. Disebut dakwah bil hal. Itu yang terjadi. Apa perintah Allah saat itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh bertasbih dengan memuji Tuhannya dan disuruh istighfar. Berarti dua ini yang diperintahkan oleh Allah. Ketika masuk Mekah, dan Mekah menjadi negeri yang merdeka. Dua yang diperintahkan, disuruh tasbih dan istighfar. Nah tasbih itu kan mensucikan Allah. Berarti ini kelompoknya kelompok zikir, kelompok menyebut Allah, kelompok mengingat Allah. Itu dilakukan. Kalau kita lakukan zikir terus menerus, hati kita itu jadi bersih, mengkilat. Seperti kaca itu kalau dilap tiap hari jadi mengkilat. Kalau kita biarkan setahun itu ngerak, nah, dilap ya wangel. Nah hati itu sama, kalau tiap hari zikir sama dengan dilap terus akhirnya bersih, mengkilat. Kalau sudah mengkilat bisa memantulkan cahaya. Nah kalau ada ilmu-ilmu Allah itu bisa memantul ke dalam badan. Maka biasanya orang-orang ahli zikir itu tidak sama dengan orang yang bukan ahli zikir, memiliki ilmu lebih. Nah orang ahli zikir ini lama-lama hatinya bersih dan hatinya lama-lama jadi hidup. Kalau hatinya menjadi hidup, maka tidak mudah terkontaminasi oleh apapun. Artinya orang itu memiliki prinsip hidup beragama yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Jadi kalau orang seperti ini berada di dalam masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada orang baik, ada orang jelek, ada orang munafik, fasik, dolim, kafir dan sebagainya, ada warna hitam, kuning, biru, putih, hijau dan lain sebagainya. Selama orang ini hatinya hidup, tidak akan terkontaminasi, tidak akan terpengaruh oleh ketidakbaikan masyarakat itu. Jadi seperti itu gambarnya. Tapi kalau orang itu hatinya mati karena tidak pernah zikir, tidak pernah ingat kepada Allah, lama-lama hati itu menjadi mati. Kalau hati ini menjadi mati, maka corak ragamnya masyarakat itu bermacam-macam itu luntur, bisa masuk kepada mereka. Nah itu seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu kalau ikan itu hidup walaupun berada di air asin yang lama, berpuluh-puluh tahun, rasanya tetap tawar. Karena apa? Dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu mati, nggak pakai lama. Begitu mati kita masukkan air asin, dia jadi asin. Itu kehebatan daripada zikir. Nah orang kalau menerapkan seperti ini lama-lama jadi baik. Itu salah satu cirinya orang-orang yang beriman. Orang beriman itu kalau melakukan satu kesalahan, zikrullah, ingat kepada Allah.
dan tidak meneruskan perbuatannya itu. Jadi dengan perintah ini itu luar biasa menggiring kita untuk kepada keimanan. Nah, kalau keimanan itu ada pada diri kita, Allah janjikan akan diberikan surga. Berarti perintah Allah itu mengarahnya luar biasa. Terus yang kedua adalah masalah apa tadi? Istighfar. Istighfar itu adalah perlambang orang itu menyadari kesalahannya kemudian mau memperbaiki. Jadi kalau orang mau memperbaiki kesalahannya itu, kesalahan-kesalahan itu bisa hilang. Tertutup dengan kebaikan. Nah, dalam Quran disebutkan begini. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu kemudian bertobat, maka kesalahan-kesalahannya akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Quran surat Furqan ayat 20 berapa ini? Lalu ayatnya. Surat Furqan ayat 70. Nah, logika ilmiahnya begini, logika ilmiahnya kalau kita mendapati cermin misalnya, cermin itu kan rasanya sepet, kecut. Kalau cermin ini kita bacem dengan gula, berubah enggak warnanya? Rasanya berubah. Menjadi apa? Menjadi manis. Itu artinya kalau keburukan itu kemudian kita bacem dengan kebaikan, hilang itu. Akan menjadi kebaikan. Nah, ini pas dengan ayat itu tadi. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah, dua hal ini kalau kita laksanakan luar biasa. Nah, dampak yang ditimbulkan dari istighfar itu juga banyak. Contoh seperti Nabi Adam. Nabi Adam juga pernah melakukan dosa. Wong dipengen nyidiki pohon. Nah, kenapa kok mau melanggar itu? Karena dia ditipu oleh iblis. Punjul lupa. Nah, akhirnya melanggar, diusir. Lalu dia berdoa kepada Allah. Dia istighfar. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana dzalamna, Tuhan, kami telah mendolimi anfusakum di diri kami sendiri, anfusana. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minal khosirin, orang yang rugi. Diampuni. Nabi Yunus apa itu? Yunus ya, yang melarikan diri dari dakwah itu. Yunus ya. Dia gelap hatinya, sumpek soalnya karena sing melok, karena sing mau dakwahnya, sehingga dia pergi naik kapal. Ya, artinya sumpek naik kapal di tengah lautan, kapalnya oleng soalnya banyak ada badai. Solusinya harus dikurangi muatannya. Nah, muatannya orang. Lalu siapa yang akan dibuang ke laut? Diundi. Ternyata yang keluar Nabi Yunus. Sungkan diundi lagi, yang keluar Nabi Yunus lagi, terpaksa dibuang. Masuk laut, gelap. Dua kegelapan. Nah, setelah di dalam laut gemplok iwak pisan. Tiga kegelapan. Lalu Nabi Yunus ini menyesali, kemudian dia istighfar dengan berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Diselamatkan oleh Allah. Akhirnya apa? Keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan itu. Selamat, istighfar. Kalau kita misalnya pergi haji, misalnya biasanya banyak orang kesasar. Kuncinya istighfar aja. Banyak istighfar, ketemu di tempat. Inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam mengisi kemerdekaan suatu bangsa, suatu negeri. Dua hal ini yaitu disuruh mensucikan Allah, masuk wilayah zikir. Kemudian yang nomor dua adalah istighfar. Dua hal ini kalau dilakukan, ujung-ujungnya jadi apa orang itu? Jadi baik. Menjadi orang yang beriman, takwa. Nah, kalau sudah menjadi orang beriman dan amalnya soleh,
dijanjikan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak kepingin pindah daripadanya. Jadi kalau kita lihat Quran itu yang masuk surga yaitu iman, amal soleh, iman, takwa. Kalau dalam ketakwaan disebutkan oleh Allah dalam Quran juga, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi di bulan Agustus ini yang terbaik kita adalah meningkatkan keimanan kita. Itu yang terbaik. Karena Allah sudah perintahkan dua hal ini. Kalau ini kita laksanakan, berarti apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak yang ditimbulkan akan berdampak luar biasa. Kalau satu negeri sudah bisa seperti itu, maka Allah berjanji akan diturunkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami bukakan alaihim kepada mereka barakatin minas samaa'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Walakin, tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Saya kira itu bisa dipahami bahwa mengisi kemerdekaan, mari kita laksanakan sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Allah dalam Quran kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.